Kita baca bagian ini, 1, 2, 3 iya. Perbedaan peran Allah ketika umatnya menghadapi pengujian dan pencobaan. Jadi perbedaannya apa sih? Atau apa perbedaan peran Allah ketika umatnya menghadapi pengujian dan pencobaan? Nah, kita bisa melihat pengujian iman. Pertama, kita baca 1, 2, 3 iya. Manusia dalam kebebasannya. Kedua, manusia dalam kekuatannya sendiri. Di sini saudara kita bisa melihat Allah seolah-olah membiarkan manusia berjalan sendiri. Abraham, ambil anakmu Ishak. Siapkan seluruh perlengkapan untuk mempersembahkan dia menjadi korban bakaran. Abraham tahu harus menyiapkan pisau. Abraham tahu harus menyiapkan kayu satu persatu. Dia tahu harus mempersiapkan akan keledai untuk dibawa. Dan kayu itu harus dipersiapkan cukup untuk membakar akan Ishak. Abraham diberi kebebasan. Silakan atur semua. Itu kebebasan pada saat itu harus kebebasan yang suci. Itu kebebasan pada saat itu harus menunjukkan dia tidak boleh imannya tergeser sedikit pun. Tidak boleh perasaannya menguasai iman. Tidak boleh pikirannya menguasai iman. Imanmu yang taat, kuasai pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Maka bangun pagi-pagi, 3 hari berjalan. Itu berat luar biasa. Setelah itu, Abraham ada dalam kekuatannya sendiri. 3 hari seolah-olah berjalan dalam kekuatan sendiri. 3 hari kalau bisa dia mungkin bernyanyi. 3 hari kalau bisa dia mengambil satu waktu untuk bagaimana dia tetap fokus untuk melakukan perjalanan jarak iman yang berat itu, saudara. Di dalam hidup ini, saudara, kita harus punya jarak iman yang paling berat, yang menjadi cerita yang indah untuk perjalanan iman kita. Nah, kalau kita tidak punya jarak iman, kadang-kadang kita tidak punya satu sukacita rohani. Jadi kita bisa melihat bagaimana Paulus dipertobatkan oleh Tuhan. Dia harus ada jarak iman, mempersiapkan diri untuk menjadi rasul yang baru. Di dalam kurun waktu di mana ada rasul-rasul yang terlebih dahulu. Dan disitulah dia harus melakukan satu retreat pribadi. Jarak iman untuk mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Setiap kita pada waktu punya jarak iman, itu adalah langkah untuk Tuhan akan memantapkan rohani kita. Jadi saudara, kalau engkau punya ziarah rohani, dan ziarah rohanimu itu ada satu hal yang akhirnya menunjukkan kerohanianmu yang sejati. Ambil kesempatan ini. Jangan engkau tidak ambil kesempatan ini. Kenapa saudara? Karena itulah yang menunjukkan siapa engkau sejati pada waktu engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi di sini saudara, pengujian daripada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akan melihat kekuatan kita yang sejati. Abraham diizinkan 3 hari. Tapi Alkitab mencatat, Abraham berjalan tetap fokus ke Gunung Moria. Dia tahu dan katakan kepada bujang, cukup sampai di sini engkau menemani aku. Aku dengan Ishak akan pergi untuk sembahyang. Tunggu. Semuanya tetap termanage dengan baik. Nah, jadi saudara, disinilah saudara kita tahu, Allah ketika menguji iman kita, ada perjuangan. Allah ketika menguji iman kita, ada kesulitan. Allah ketika menguji iman kita, ada perjuangan, penderitaan secara batinia. Itu terjadi untuk Abraham. Kata, anak yang kubesarkan sekarang anak yang akan kusembelih. Itu penderitaan dalam sekali loh. Tapi dia bisa melewati itu semua. Itu luar biasa. Itu tercatat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sedangkan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan hidup manusia dalam keterbatasannya. Maka ketika Yesus inkarnasi mengambil rupa sama seperti kita, dia tahu manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi daripada firman Tuhan. Itu menjelaskan manusia yang berelasi dengan Tuhan, manusia yang berelasi dengan alam, dengan perutnya. Sehingga dikatakan, jadikanlah batu ini roti.
Langsung Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi daripada firman. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13a dikatakan, Allah memang mengizinkan pencobaan-pencobaan yang tiba atas hidup kita, tapi tidak akan melewati berdasarkan kekuatan kita. Jadi ada boundary, ada batasan, tidak akan melewati kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah yang mengontrol akan setan, Allah yang mengontrol dunia, Allah yang mengontrol akan kedagingan kita. Jadi di situ saudara kita tahu Allah tetap jadi pembela kita. Walaupun kedaginganmu itu kuat, Allah bisa menggagalkannya. Karena kita dikasih Tuhan, kita disayang oleh Tuhan. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar dan penopangan. Maka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13b dikatakan, engkau diizinkan menghadapi pencobaan-cobaan yang tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Dan Allah akan memberikan engkau jalan keluar sampai engkau bisa menanggungnya. Ini berarti mengajarkan kepada kita, saudara, mari pada waktu engkau mendapatkan pencobaan hidup, tetap sabar menanti jalannya Tuhan. Tetap fokus kepada wajah Kristus. Tetap fokus kepada kebenaran. Dan tunggu cahaya surgawi akan bercahaya. Dan engkau akan bisa menanggungnya. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Enggak apa-apa. Tanggung itu semua. Tuhan akan memberikan kekuatan. Jadi di sini bisa kita simpulkan, Allah aktif menjadi pembela umatnya supaya berkemenangan imannya. Jadi di sini kita mengatakan luar biasa. Allahku Allah yang setia, Allahku Allah yang hidup, Allahku Allah yang pemelihara. Ini yang ingin dikatakan juga kepada Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Engkau diuji imannya, datangnya daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar, penopangan. Dan kalau ini ada satu cobaan-cobaan juga engkau harus tahu, ujung-ujungnya nyatakanlah kemenangan iman.